Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Mbak Feni, halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Semangat, semangat, semangat. Yuk kita mulai Oke, ya. sudah hadir semua ya untuk judges-nya Mas Imron sama Mas Habil. Ya, siap Mbak, Kita bisa sudah. langsung mulai. Oke, kalau gitu selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi presentasi dan penjurian untuk Company Track Capstone Project Bangkit Academy 2024 B1. Bersama saya Feni yang akan memandu sesi pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu bahwa seluruh tim Capstone sudah hadir nih di meeting room ini. Untuk itu akan saya absen terlebih dahulu. Untuk tim C241 IO01, silakan boleh raise hand. Ada berapa orang yang hadir? Oke, ada 4 ya. Thank you tim, di sini udah hadir semua untuk tim capstone-nya. Lalu selanjutnya di sini juga telah hadir di tengah kita semua para judges dari Amanah Karya Indonesia. Di antaranya ada Mas Habil Jubaid. Halo Mas Habil, aman ya Mas? Halo Mbak, aman-aman, insya Allah aman. Oke, selanjutnya ada Mas Imron Reviadi. Halo Mas Imron. Halo Mbak. Oke, itu dia judges kita pada siang hari ini. Nantinya judges dari company ini akan memberikan pertanyaan seputar proyek yang sudah kalian kerjakan dan tentunya memberikan penilaian terhadap hasil proyek dan presentasi dari masing-masing tim. Nah, ada pun beberapa rules yang perlu diketahui oleh seluruh tim Capstone. Sebelum kita mulai sesi pada siang hari ini, yang pertama setiap tim diberikan waktu yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 5 menit sesi tanya jawab bersama para judges. Lalu yang kedua, jika dalam waktu 10 menit tim belum menyelesaikan presentasi, maka moderator berhak untuk memberhentikan presentasi. Selanjutnya, moderator akan mengirimkan pesan reminder melalui chat jika waktu 10 menit sudah hampir berakhir. Yang keempat, seluruh anggota tim wajib hadir dalam sesi ini dari awal sampai sesi berakhir. Dan yang terakhir, selama sesi presentasi dan tanya jawab berlangsung, seluruh anggota tim wajib untuk open kamera. Itu dia beberapa rules yang perlu dipatuhi selama sesi ini berlangsung. Selanjutnya, mari kita mulai sesi presentasi dan penjurian ini kepada tim C241IO01. Boleh langsung share screen untuk slide presentasinya. Izin share screen ya kan? Boleh, silakan. Oke, sudah terlihat masih putih ya layarnya? Atau emang seperti ini? Kalau sudah siap, waktu 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Sebentar Kak, saya coba buka dulu. Izin Mbak, boleh dimulai? Ya, boleh silakan dimulai. Oke. Terima kasih kepada Kak Feni atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek capstone yang berjudul Event Organizer Apps. Pertama-tama,
Izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya yang terdiri dari 4 orang. Sorry Mas, di Pertama saya dari ngeblank putih. Boleh di Oke. back lagi nggak, dari ulang lagi. Tadi Oke. yang halaman depan Mas, sorry Mas. Tadi saya mau coba Oh, lihat dulu. dari awal. Tadi ngeblank putih. Oh, ini oke, siap udah muncul. Oke, thank you Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan Waalaikumsalam. kali ini, kami akan mempresentasikan proyek capstone yang berjudul Event Organizer Apps. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang terdiri dari 4 orang. Pertama, dari Launchpad Mobile Development, ada Muhammad Rashid Bayhaqi dari Universitas Islam Indonesia. Kedua, ada Muhammad Irfan Abigail dari Universitas Islam Indonesia. Dan saya sendiri, Fajar Julianto dari Universitas Islam Indonesia. Dan dari Launchpad Cloud Computing ada Muhammad Bagas Wahyu Ardiansyah dari Universitas Islam Indonesia. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama ada problem statement, kedua ada reason, ketiga ada accepting result, yang keempat ada implementation, dan kelima ada documentation. Yang pertama, problem statement. Problem statement kali ini yaitu ada dalam penyelenggaraan suatu acara, seringkali penyelenggara membutuhkan tim dan tugas dan tanggung jawab yang besar. Saat ini sudah ada platform website, tetapi masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi mobile untuk menunjang faktor tersebut dengan beberapa fitur yang dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan sebuah acara. Baik, selanjutnya ada reason. Dengan masalah yang telah dijelaskan tadi, muncul pertanyaan bagaimana kami tertarik dengan proyek ini. Jadi pengembangan aplikasi ini bermula ketika kami menganalisis kebutuhan Amanah Karya. Kami melihat Amanah Karya membutuhkan platform yang lebih nyaman dan mudah diakses oleh pengguna. Dari sini, kami menyadari bahwa situs web tradisional memiliki banyak keterbatasan. Melihat adanya peningkatan permintaan untuk solusi mobile, serta mengingat visi dan misi Amanah Karya yang sejalan dengan tujuan kami pada proyek ini, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan efisiensi layanan. Dengan beralih ke platform mobile, kami yakin dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih responsif kepada pengguna. Selanjutnya, dengan latar belakang dan alasan kami tersebut, lalu apa masalah yang ingin kami tangani? Pada dasarnya, banyak penyelenggara acara menghadapi tantangan dengan platform situs web tradisional yang seringkali tidak efisien dan sulit diakses. Fitur utama dari aplikasi kami adalah untuk mengoptimalkan organisasi acara dengan meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna melalui perangkat mobile. Kami menciptakan fungsi khusus untuk berbagai peran dalam penyelenggaraan acara sesuai dengan kebutuhan Amanah Karya, seperti admin, kasir, dan juga tenan. Dengan demikian, setiap peran dapat bekerja lebih efisien dan penggunaan dapat merasakan kepuasan yang lebih tinggi dalam setiap aspek acara. Lalu, pada existing result atau hasil existing, mari kita jelaskan detail masalah yang paling umum terjadi dan apa hasil dari solusi kami. Dalam mendaftarkan pengunjung acara, beberapa masalah utama yang sering muncul itu antara lain kesalahan manusia dalam pencatatan data seperti nama, email, dan juga nomor telepon. Selain itu, proses pencatatan manual sangat memakan waktu, menyebabkan antrian yang panjang dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Proses ini juga membuat pemrosesan data untuk analisis lebih lanjut menjadi lambat dan tidak efisien. Dengan penerapan solusi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan Amanah Karya berdasarkan masalah yang dialami, kami yakin masalah ini dapat diatasi. Fitur seperti pemindaian tiket menggunakan QR Code dan juga tampilan statistik membantu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat prosesan pencatatan, dan juga memudahkan analisis data secara otomatis. Berikut seperti contoh yang dijelaskan tadi, ada scanning tiket dan juga source statistik, di mana scanning tiket sangat berguna untuk mempercepat pemrosesan pengambilan data pengunjung dan juga source statistik mempermudah dan efisien dalam menghitung statistik pengunjung data yang masuk. Boleh di next.
Baik, dengan hasil yang telah kami terapkan ini, maka selanjutnya mari kita perjelas bagaimana timeline kami dalam pengerjaan proyek ini dari Mei hingga Juni 2024. Pada minggu pertama hingga kedua, kami fokus pada eksplorasi alur, logika bisnis, dan juga mulai slicing fitur untuk peran kasir yang ditangani oleh tim mobile development. Untuk cloud computing sendiri, sudah melakukan pengujian performa pada RabbitMQ. Pada minggu ketiga, kami fokus pada slicing fitur untuk peran tenan, dan juga menambahkan layanan pesan WhatsApp dan email yang dilakukan oleh cloud computing. Pada minggu keempat, tim mobile development sudah berfokus untuk slicing fitur untuk peran admin dan peningkatan beberapa bagian fitur yang telah dibuat sebelumnya. Pada cloud computing sendiri melakukan implementasi modul EGS. Lalu pada minggu terakhir, minggu kelima dan keenam, kami masih melakukan slicing fitur pada admin dan melakukan improvisasi untuk lebih baik pada peran admin, serta pada cloud computing menggunakan konsumen RabbitMQ tunggal dan model ekspor yang untuk menggunakan sebuah layanan, untuk menggabungkan semua layanan maksud saya. Baik, selanjutnya implementasi. Di sini berbagai link punya 3 role, yaitu kasir, tenan, dan admin. Nah, pada kasir, di sini menampilkan berbagai list event yang mana bisa melakukan scanning tiket dan juga melihat list dari tiket yang telah terscan. Kemudian pada tenan menampilkan detail tenan, detail event, dan data pengunjung. Nah, pada scan tiket tenan, di sini melakukan scanning barcode untuk visitor, yang mana menampilkan detail dari visitor tersebut. Nah, pada lihat detail, itu menampilkan halaman baru, yaitu daftar log check-in, yang menampilkan list tiket yang sudah terscan. Kemudian pada admin mempunyai 2 fungsi utama, yaitu event dan manage user. Pertama, pada event, di sini menampilkan detail event yang terdiri dari detail dari event tersebut dan tiket kegiatan. Nah, tiket kegiatan ini ada dengan membuat tiket yang ada pada website. Kemudian ketika daftar transaksi ditekan, maka akan menampilkan berbagai transaksi event, dan ketika detail transaksi ditekan, maka akan membawa ke website berbagi.link. Selanjutnya, pada statistik, di sini menampilkan statistik pengunjung, dan pada daftar check-in, di sini admin bisa mengubah status dari tiket tersebut, bisa meng-uncheck-in dan check-in tersebut. Dan pada scanning, di sini scanningnya sama seperti kasir. Selanjutnya pada manage user, admin bisa mengedit user tersebut yang terdiri dari general information, yang ada nama, email, dan role, dan bisa mengedit password dari user tersebut. Nah, di admin juga manage user bisa melakukan delete user dan serta menambahkan user baru. Nah, berikut merupakan flow dari aplikasi berbagi.link. Mana pada pertama kali buka munculnya sebuah splash screen. Di sini kami login sebagai kasir terlebih dahulu. Yang mana pada kasir tersebut menampilkan list event yang kami filter menjadi semua, ongoing, dan selesai. Nah, ketika scan tiket ditekan, maka akan melakukan scanning pada tiket dan menampilkan respon kode booking. Dan ketika gagal, maka akan menampilkan respon violet. Selanjutnya pada daftar transaksi menampilkan log check-in yang dari event tiket yang telah terscan tersebut. Sebenarnya kelihatan kan ya videonya? Setelah itu kami login sebagai tenan setelah dari kasir. Nah, di tenan sini sama seperti tadi, di mana kami melakukan check-in tiket, check-in email, dan menampilkan password. Masukin password yang ada pada email tersebut. Nah, pada tenan menampilkan detail event, detail tenan, dan data pengunjung. Untuk scanningnya menampilkan data dari visitor, dan pada lihat detail menampilkan tiket-tiket yang telah terscan.
Selanjutnya terakhir yaitu login sebagai admin. Yang mana pada admin, pada homepage-nya terdapat dua button, yaitu event dan manage user. Nah, pada event, sama seperti tadi, menampilkan detail event yang mana terdiri dari lihat statistik, daftar transaksi, dan daftar check-in, dan scan tiket. Nah, pada transaksi menampilkan transaksi yang telah ada, yang mana bisa memfilter dari statusnya yaitu paid, unpaid, dan membawa ke website berbagi.link. Nah, pada daftar check-in bisa melakukan perubahan status dan preview juga yang akan dibawa ke website berbagi.link. Di sini bisa melakukan filter juga, yaitu filter dari filter status dan filter tanggal dibuat dan filter berakhirnya. Juga kami membuat filter yaitu semua, berbayar, dan manual. Selanjutnya pada manage user bisa melakukan edit, general information seperti nama, email, dan role. Yang mana role terdiri editor dan kasir. Selanjutnya pada password yaitu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Baru bisa melakukan ganti password. Pada tambahkan user juga sama seperti tersebut, yang mana passwordnya juga harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Di sini terdapat juga fitur searching. Selanjutnya akan menjelaskan cloud computing. Oke, untuk bagian cloud computing sendiri dari segi arsitekturnya dipisah jadi yang microservices dan existing app-nya yang masih monolith. Di mana yang masih monolith pakai stack Laravel, SQL, sama cron job, dan kami utilize dengan memisah beberapa third-party services seperti pengiriman email, pembayaran, tagihan, dan WhatsApp, dan sebagainya dengan stack Express.js, Mailgun untuk ngirim emailnya, NoteMailer buat JavaScript-nya, EJS buat template email itu sendiri. Dan untuk message broker-nya, kita pakai RabbitMQ sebagai message broker utama dan bakalan dipakai untuk beberapa third-party services. Dan untuk kedepannya bakalan diimplement untuk untuk third-party services semuanya. Terus di situ ada Amazon S3 untuk menyimpan bucketnya itu sendiri. Itu saja. Ada dokumentasi sih sebenarnya di akhir, tapi terima kasih karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maaf ya teman-teman, waktunya udah habis. Mungkin nanti bisa di follow up kembali di sesi tanya jawab oleh para judges. Kalau misalnya pengen tahu lanjutan dari presentasinya, tinggal documentation ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung bisa move ya ke sesi Q&A kepada seluruh judges. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk tim ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Feni, Mas Bagas, Mas Irfan, Mas Rashid, sama satu lagi Mas Fajar. Oke, terima kasih. Mungkin saya dulu ya, teman-teman ya. Sebelumnya saya appreciate banget, thank you banget. Ini sangat-sangat keren hasil karyanya. Mungkin lebih kepada kami itu pengen mengembangkan ini tuh sebenarnya udah lah Mbak. Cerita, mungkin saya udah pernah cerita ke Mbak Feni dan tim juga lah ya. Artinya gini, ini sangat-sangat saya appreciate banget. Berarti 1,5 bulan nih pengerjaan kalian? Atau berapa, Mbak? 1 bulanan lah ya. 1 bulan, ya. Keren, appreciate banget. Thank you semuanya. Ini keren banget. Jadi kalau dari sisi saya senang banget ngelihat udah perkembangan sejauh ini. Dan juga ini secara fungsional saya sambil ngetes APK yang dikirim di grup ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah berjalan baik. Nah, artinya nanti saya akan lebih banyak diskusi ke teman-teman dari sisi saya punya produk ya. Mungkin nanti kalau teknisnya sama Kak Imron. Oke, thank you teman-teman. Boleh bantu slide awal teman-teman. Terutama masalah di konteks, saya sih sambil buka Canva kalian ya. Izin karena udah di-share. Mungkin
terkait masalah existing result, mungkin kalau problem statement, reason, dan semisal, itu memang teman-teman udah paham ya, itu udah menjadi nilai plus tersendiri bagi kami karena memang ini tuh sebenarnya fitur yang besar, teman-teman, fitur yang sangat bisa dibilang sangat kompleks, terutama kita pun bikin aplikasi itu secara histori itu bisa dibilang 1 tahun untuk development dan semisal, maksudnya perbaikan terus ya. Dan itu memang karena kompleksitinya itu lebih kepada kita harus ketergantungan dengan database, ketergantungan juga dengan user experience dari penyelenggara yang macam-macam eventnya. Nah itulah yang membuat kami itu banyak riset dulu ketimbang untuk ngedev aplikasinya. Dan ini sudah diwakilkan secara implementasinya udah bagus banget. Nah mungkin kalau dari sisi saya pengen angkat di existing result dulu nih teman-teman. Human error, show time, sama data management analysis. Nah, mungkin lebih kepada gini teman-teman, kalau dari hasil resultnya kalian kan, ini memang menekankan untuk dari sisi manajemen user, ini sudah bisa menampilkan data ya. Nah, lalu apakah lebih kepada poinnya gini, secara relevansi bisnis, ini tuh sudah cocok dengan kebutuhan kami teman-teman. Artinya memang yang kita ketemukan gak jauh dari 3 poin ini, artinya human error, slow time, nama data management, dan analisisnya. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, itu memang kita kendalanya adalah user experience itu di problem event apps itu adalah bagaimana mereka scanning secara real time, datanya juga terupdate secara real time. Mungkin itu sering ya disampaikan sama Farhan juga atau Rudy, mentor kalian gitu kan. Itu kendala yang menjadi selalu kita temukan baik itu berbasis aplikasi ataupun website kita. Nah, dan saya mendapatkan setelah saya cek ya aplikasinya, saya juga dapat reviewnya tadi dari teman-teman, ini sudah tersolve sih problemnya. Artinya dari tampilan, dari penggunaan, ini insya Allah tuh menurut saya tuh sudah bagus dan sudah bisa dengan PD-nya kami meneruskan apa yang kalian kerjakan ini ke klien-klien kami gitu. Dan ini menjadi tren positif. Nah, mungkin kalau lebih kepada kita nanti ada pengembangan di beberapa titik yang saya lihat ini sebenarnya analisis masih bisa ditingkatin teman-teman. Dan juga di detail transaksi yang mungkin kalau kalian lihat versi web di dashboard dan semisal, itu kan luar biasa banyak tuh ya modul-modulnya ya teman-teman. Nah itu harapannya adalah bagi kami kami punya belief gini teman-teman. Saat kita mengerjakan sesuatu tapi fundamentalnya udah beres, misalkan about analisis gitu kan atau data, ini basicnya dulu nih, misalkan ke statik, terus juga bisa edit, bisa filter. Nah, ke depannya itu pengembangan tuh lebih mudah gitu. Karena kan emang yang sangat ditekankan dari sisi customer kita itu tadi poinnya adalah bagaimana data ini secara real time mereka nge-scan, mereka tahu statusnya berubah, dan ada data masuk, ini belum di-scan, ini datanya belum berubah. Nah, itu yang puluhan event kita handle sampai omsetnya miliaran, itu tuh nggak jauh dari itu aja sih kasusnya. Nah, itulah yang mengapa tadi kita tangkap problem statement-nya adalah mobilitasnya. Karena memang di event ini kalian bagaimana dituntut sebagai seorang kita ya punya produk itu dalam 1 hari data ini tuh terakses secara cepat gitu. Mereka kurang ingin sebenarnya diminimalisir dengan banyaknya edit dan semisal gitu. Jadi tapi udah mewakilkan kalau dari implementation menurut saya ini udah sangat bagus, udah mewakilkan dan ini juga secara relevansi bisnis ini pengembangan ke depannya buat berbagi.link sendiri itu Masya Allah bagus gitu teman-teman. Dan kalau di poin berikutnya adalah lebih kepada saya masih ada ganjalan terkait ini teman-teman, terkait masalah UI di depan kali ya. Mungkin ini juga minusnya kami gitu kan, mungkin kurang mempersiapkan atau semisal. Cuma overall kalau dari sisi yang sudah di-improve ya kemarin sama Mas Yoga, ini sih menurut saya udah oke. Dan dengan tampilan yang sekarang kalian buat itu tuh udah mewakili lah, misalkan kayak position tombolnya, textingnya, terus juga mungkin dari coloringnya. Nah itu sebenarnya udah, cuman perlu diimprovisasi dikit aja. Tapi ini overall udah oke dari sisi saya dan juga dari sisi bisnisnya juga ini secara produk ini udah mewakili kebutuhan klien. Dan juga dari sisi kami sebagai developernya yang dari berbagi.link juga sangat terbantu atas kinerja teman-teman semua. Thank you banget, keren banget saya. Mungkin kalau pertanyaannya itu tadi saya juga jadi bingung nih Mbak, artinya kalau mau bertanya juga sebenarnya pertanyaan saya udah kejawab gitu. Dengan implementasinya mereka, dengan APK yang sudah saya tes juga tadi udah lumayan menjawab, dan presentasi ini dibuat sedemikian rupa juga udah menjawab dengan demo video yang tadi. Oke, paling dari saya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Imron.
Oke, terima kasih Mas Habil. Izin untuk melanjutkan ya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu untuk teman-teman untuk 1,5 bulannya ya. Kemarin sempat ikut untuk meet juga sama Mas Farhan ya beberapa kali. Dan itu emang lumayan banyak problem juga ya ketika development. Paling saya mau nanya tentang untuk yang backend-nya ya. Backend-nya itu full untuk Node.js ya, kalau saya lihat ya. Itu betul ya? Iya Mas, Node.js dan Express. Oke, ini untuk service yang terdaftar untuk notification dan juga order ya. Iya, untuk email transaction, terus email yang udah kebayar, terus WhatsApp juga. Oh, oke. Karena emang letak kritikal dari event organizer dari berbagai .link itu memang di situ sih Mas. Kita perlu update data yang real time, perlu juga notif email, notif WA yang real time gitu ya. Karena kan kalau misalnya di event itu banyak user yang scan langsung masuk gitu ya. Jadi kadang ada kendala juga di performanya gitu Mas. Oke, ini udah oke banget sih kalau saya lihat dari codingan yang Android-nya juga ya. Teman-teman benar-benar nerapin prinsip-prinsip arsitekturnya dengan bagus. Di sini teman-teman full Kotlin ya, untuk view-nya teman-teman pakai XML ya, belum pakai yang Jetpack Compose itu ya, atau udah pakai? Saya belum terlalu lihat Baru ke pakai sini. XML. Oh, XML, oke. Tag Itu nggak masih apa-apa. belum ada materinya. Oke. Itu nggak apa-apa sih, itu bagus juga. Oke, kalau dari situ paling yang perlu diimprove adalah untuk tampilannya ya, karena saya lihat tampilan dari front end-nya gitu ya. Front end-nya agak perlu diimprove gitu ya. Oke, paling itu aja dari saya ya. Saya terima kasih banget untuk teman-teman untuk 1,5 bulannya. Kalau untuk pertanyaan sebenarnya udah oke banget sih untuk development-nya. Paling itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Saya balikin ke Mas Habil, silakan. Terima kasih Mas Imron atas feedback-nya. Itu Mbak Penny dan teman-teman. Kita appreciate banget, bagus banget. Jadi bingung juga mau nanya apa nih teman-teman. Oke, keren ya teman-teman. Oke, makasih Mas Habil dan Mas Imron atas komentarnya dan juga pertanyaannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mempresentasikan proyeknya. Tapi nih sebelum saya akhiri sesinya, mungkin dari Mas Imron atau Mas Habil ada closing statement nggak atau ada yang ingin disampaikan ke tim Capstone? Dan aku juga pengen minta dari tim Capstone 1 orang untuk mungkin menyampaikan sesuatu untuk tim PT Amanah Karya, mungkin saya thank you atau apapun karena ini bisa jadi sesi terakhir kita ya antara tim Bangkit Company dengan tim Capstone dari Amanah. Oke, kalau gitu dari company dulu deh, dari Mas Habil atau Mas Imron silakan. Baik, terima kasih Mbak Feni sebelumnya. Oke, di sini juga ada Mbak Ilmi juga ya. Oke, sebelumnya saya mewakili PT Amanah Karya Indonesia. Sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Feni, Mbak Ilmi beserta tim Bangkit Academy yang sudah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami, dan kami sangat-sangat antusias dengan kolaborasi berikutnya, dengan lihat hasil kerjasama pertama kita ini sepuas ini kami gitu, artinya ini menjadi feedback yang sangat bagus untuk nanti kedepannya ya Mbak. Dan juga dari PT Amanah Karya Indonesia, mohon maaf belum bisa hadir manajemen kami, tapi nanti apapun yang sudah kami lakukan saat ini juga yang kami mencoba untuk memberikan potensi peluang kepada teman-teman bagaimana studi kasus ini juga sangat luar biasa kepake nanti ya di dunia teman-teman saat mau apply suatu kerjaan atau semisal. Dan juga studi kasus yang kami buat ini juga bisa menjadi portofolio ide-ide produk-produk berikutnya ciptaan karya anak bangsa. Harapannya nanti teman-teman banyak belajar di sini, kami pun juga banyak belajar dari Mbak Fendi dan tim, dan juga kami harapannya langgeng ya setelah ini kita akan bisa berkolaborasi di banyak event nantinya. Dan juga kalau dari sisi perusahaan, setelah melihat hasil ini, kalau saya pribadi ya Mbak,
saya sih merasa nih teman-teman potensialnya tinggi banget ya untuk bisa bekerja di dunia startup seperti kami. Artinya ini modal yang sangat baik, didukung juga dari pembelajaran di Bangkit, dan juga nanti di sini teman-teman dengan PD portofolio ini kalian bisa bawa kemanapun. Artinya ini menjadi modal yang sangat besar. Jangan disia-siakan teman-teman notice dari kami, karena memang di luar sana persaingan kalian tuh berat. Dan kalau kalian bisa optimal seperti ini dan bisa ditingkatkan lagi, ini sebagai modal yang sangat baik. Dan saya pribadi melirik nih sepertinya, kalau mudah-mudahan nanti dari lulusan-lulusan Bangkit ada yang bisa bergabung dengan kami. Dan ini kemarin kita buka, curhat sedikit, kita buka QA saat ini. Dan juga 3 position internship. Nah itu beberapa saya lihat ada beberapa alumni Bangkit, dan itu saya lihat juga portofolionya keren-keren ya, Insya Allah. Nah artinya ini teman-teman jangan kalah saing, semangat terus, dan untuk Bangkit juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga nanti kedepannya talenta-talenta berikutnya akan lebih baik lagi ya Mbak ya, lebih keren lagi, dan juga kami tunggu untuk kolaborasi di produk-produk lainnya. Kalau dari sisi saya seperti itu, semoga mewakilkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Feni, Mbak Ilmi, dan tim Bangkit Academy. Dan juga teman-teman pastinya. Thank you teman-teman, keren. Oke, thank you Mas Abil. Kita juga senang banget sih dapat feedback positif dari PT Amanah Karya untuk teman-teman student kita yang sedang mengerjakan capstone project-nya ya. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Oke, mungkin dari tim student, silakan siapa yang ingin menjadi perwakilan? Izin mewakilkan Kak. Boleh, silakan. Terima kasih banget. Ini pengalaman yang memorable moment bisa dibilang, karena ya pertama kali baru real case gitu kan, ngerjain real case, dan emang beberapa dari teknologinya juga baru diimplement, kayak misalkan dari backend-nya sendiri, aku biasanya yang tim-tim MD sekitaran seminggu untuk progress report, aku sama Mas Farhan sekitaran 2 hari 3 hari sekali untuk progress report, karena emang harus. Pertama kali juga untuk nerapin microservices di arsitekturnya, dan ya itu pengalaman yang memorable banget sih. Untuk ya experience yang nggak lupa. Dan apa ya, sampai bingung mau ngomong apa. Pokoknya terima kasih banget untuk PT Amanah Karya, Mas Abil, Mas Imron, Mas Farhan juga ntar mungkin boleh disampaikan. Terus Mas Rudi juga, dan semuanya. Terima kasih, dan untuk Bangkit juga. Oke, thank you Bagas. Aku jadi ikutan nervous nih. Thank you ya. Intinya terima kasih untuk company dan juga students ya yang sudah menyelesaikan capstone project-nya. Kalau begitu, sesi ini sudah berakhir ya teman-teman, seluruh rangkaian sesi presentasi dan penjurian pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk para judges yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini dan memberikan penilaian untuk seluruh tim Capstone. Terima kasih juga ya teman-teman dari tim Capstone sudah memberikan presentasi dan mengerjakan proyek terbaiknya. Tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh advisor dan PIC dari PT Amanah Karya Indonesia yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing students kami dalam menyelesaikan capstone project ini. Semoga proses capstone project ini dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi tim capstone, dan semoga project yang dikerjakan juga dapat memberikan manfaat bagi company dan juga students. Quick reminder juga untuk teman-teman tim capstone, jangan lupa untuk segera mengisi form 360 feedback ya untuk memberikan evaluasi dan penilaian pada masing-masing anggota timnya. Form 360 feedback ini dapat diakses melalui Capstone Playbook, dan untuk waktu pengisiannya paling lambat di tanggal 26 Juni 2024. Akhirnya sesi ini dapat saya tutup ya teman-teman. Saya Feni pamit undur diri. Selamat siang dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Thank you teman-teman. Sukses terus. Udah pamit. Izin pamit Kak.